Dini hari itu di hutan lebat Sumatera Utara, Doraemon melihat bayangan misterius di kegelapan. Doraemon, bukan robot kucing biru dari abad ke-22 yang kita kenal dari kartun, tapi seorang pemuda berumur 27 tahun. Rambutnya dicat biru mencolok, kontras dengan kulit sawo matangnya. Dia bekerja sebagai peneliti botani independen, berkeliling Indonesia mendokumentasikan flora langka. Sumatera Utara, dengan keragaman hayatinya yang luar biasa, menjadi target penelitiannya kali ini. Dia tidak sendirian. Bersamanya ada Rina, seorang mahasiswi biologi yang magang dengannya, dan Fadli, seorang pemandu lokal yang sangat mengenal seluk-beluk hutan. Mereka sudah 3 minggu berada di dalam hutan, mendirikan tenda di lokasi yang berbeda setiap beberapa hari, tergantung pada jenis tumbuhan yang mereka cari. Rutinitas mereka cukup sederhana. Setiap pagi, setelah sarapan dengan kopi kental dan mie instan, mereka akan menjelajahi hutan, berbekal peta, kompas, alat GPS, kamera, dan peralatan botani lainnya. Sore harinya, mereka kembali ke tenda, merekap data yang mereka kumpulkan, mengisi ulang baterai peralatan elektronik dengan panel surya, dan menyiapkan makan malam. Malam hari biasanya diisi dengan membaca buku atau sekadar mengobrol sebelum tidur. Namun, malam ini terasa berbeda. Suasana hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya, deru serangga malam dan suara hewan-hewan kecil masih terdengar, meskipun lirih. Tapi malam ini, semuanya terasa hening, mencekam. Doraemon merasakan bulu kuduknya meremang. Dia baru saja selesai membersihkan peralatan makan setelah makan malam nasi goreng instan. Rina sedang memeriksa catatan lapangan di dalam tenda, sementara Fadli sedang membetulkan tali pengikat tenda yang sedikit longgar. Doraemon memutuskan untuk merokok sebatang rokok di dekat api unggun, menikmati kesunyian malam. Saat itulah dia melihatnya. Bayangan itu, samar-samar, bergerak di antara pepohonan di pinggiran lingkaran cahaya api unggun. Awalnya, Doraemon mengira itu hanyalah ilusi optik, permainan cahaya dan bayangan. Tapi bayangan itu terlalu jelas, terlalu berbeda dari bentuk pohon dan semak yang ada di sekitarnya. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tinggi dan kurus, tapi bergerak dengan aneh, seolah melayang di atas tanah. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara ranting patah. Hanya keheningan yang mencekam. Doraemon meneguk ludahnya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia mencoba untuk tetap tenang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya saja. Mungkin dia terlalu lelah setelah seharian berjalan kaki di hutan. Tapi bayangan itu tidak menghilang. Justru semakin mendekat, perlahan tapi pasti. Doraemon bisa merasakan hawa dingin menyelinap di kulitnya. Dia membuang puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya hingga padam. Fadli. Rina, panggilnya, berusaha menutupi rasa takutnya. Fadli menoleh dari tempatnya membetulkan tali tenda. Ada apa, Mon? Tanyanya. Rina keluar dari tenda, mengerutkan kening. Kenapa teriak-teriak? Ada binatang buas? Doraemon menunjuk ke arah bayangan itu, tangannya gemetar. Lihat itu. Di sana. Apa itu? Fadli dan Rina mengikuti arah telunjuk Doraemon. Mereka berdua terdiam, menatap ke arah yang sama. Keheningan hutan semakin terasa menekan. Aku tidak melihat apa-apa, kata Rina, suaranya bergetar. Sama, timpal Fadli. Mon, kamu yakin kamu tidak salah lihat? Mungkin hanya monyet atau rusa. Doraemon menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Itu bukan hewan. Itu seperti manusia, tapi bukan manusia. Bayangan itu semakin mendekat, kini sudah berada di tepi lingkaran cahaya api unggun. Doraemon bisa melihat dengan jelas bentuknya. Sosok tinggi kurus dengan kepala yang terlalu besar dan lengan yang terlalu panjang. Tidak ada wajah, hanya kegelapan pekat. Doraemon merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang dia lihat, tapi dia tahu itu bukan sesuatu yang baik. Instingnya berteriak untuk lari,
untuk menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Kita harus pergi dari sini, katanya, suaranya tercekat. Sekarang, Fadli dan Rina saling bertukar pandang, masih tidak yakin dengan apa yang mereka lihat. Tapi mereka bisa merasakan ketakutan Doraemon, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka bertindak. Oke, kata Fadli, berusaha menenangkan. Kita bereskan tenda dan pergi dari sini. Mereka bertiga mulai bergerak cepat, membongkar tenda dan memasukkan semua peralatan ke dalam ransel mereka. Doraemon terus mengawasi bayangan itu, yang kini berdiri diam di tepi hutan, mengawasi mereka. Semakin cepat mereka bergerak, semakin terasa bayangan itu mendekat. Doraemon bisa merasakan napas dingin di lehernya, seolah-olah bayangan itu berdiri tepat di belakangnya. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka selesai membereskan semua barang. Mereka mematikan api unggun dan mulai berlari, menjauhi tempat itu sejauh mungkin. Mereka berlari tanpa henti, menerobos semak belukar dan melompati akar pohon. Udara malam terasa dingin dan lembab, membuat napas mereka terasa berat. Doraemon terus menoleh ke belakang, memastikan bahwa bayangan itu tidak mengejar mereka. Tapi bayangan itu sudah menghilang, lenyap di telan kegelapan hutan. Mereka terus berlari hingga akhirnya tiba di sungai kecil yang mereka lewati saat pertama kali datang ke lokasi perkemahan. Mereka berhenti sejenak untuk mengatur napas, bersandar pada pohon-pohon besar di tepi sungai. Apa itu tadi? Tanya Rina, terengah-engah. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua masih terlalu terkejut dan ketakutan untuk berbicara. Aku tidak tahu, kata Doraemon akhirnya. Tapi yang jelas, kita tidak bisa kembali ke sana. Kita harus kembali ke desa, kata Fadli. Ini terlalu berbahaya. Mereka bertiga setuju. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa terdekat secepat mungkin, dan mengakhiri ekspedisi mereka lebih awal. Mereka tit. Doraemon menggigil, bukan hanya karena angin malam yang menusuk tulang, tapi juga karena rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Mereka bertiga duduk terengah-engah di tepi sungai, airnya tampak hitam pekat di bawah cahaya bulan yang redup. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar begitu keras, mempertegas kesunyian yang mencekam. Rina, dengan wajah pucat pasi, memecah keheningan. Doraemon, apa yang kamu lihat tadi? Doraemon menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku tidak tahu. Bayangan. Seperti manusia, tapi melayang. Tinggi sekali. Dia mengusap-usap lengannya, bulu kuduknya masih berdiri. Fadli, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Saya sudah lama jadi pemandu di hutan ini, tapi belum pernah lihat yang begitu. Kadang ada cerita dari orang kampung soal orang bunian, tapi saya tidak percaya. Nada bicaranya ragu, seolah dia sendiri mulai meragukan keyakinannya. Doraemon mendengus. Orang bunian? Fadli, kita di abad ke-21. Kita ini peneliti, bukan pemburu hantu. Walaupun kata-katanya terdengar rasional, jauh di lubuk hatinya, Doraemon merasakan ada sesuatu yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Kejadian tadi terlalu nyata untuk dianggap sebagai ilusi atau halusinasi. Mereka memutuskan untuk tidak kembali ke perkemahan. Malam itu, mereka tidur di gubuk reot milik seorang petani yang kebetulan lewat. Gubuk itu kecil dan sederhana, hanya beratap daun rumbia dan berdinding bambu, tapi terasa jauh lebih aman daripada tenda di tengah hutan. Esok paginya, setelah berpamitan dengan petani, mereka langsung menuju desa terdekat. Desa itu kecil dan terpencil, terletak di kaki bukit dengan rumah-rumah kayu yang berderet rapi. Penduduknya ramah dan menyambut mereka dengan senyum. Doraemon mencoba mencari informasi tentang kejadian semalam. Dia bertanya kepada beberapa warga desa, dengan hati-hati menghindari kata-kata yang bisa membuat mereka menganggapnya gila. Dia hanya bertanya tentang cerita-cerita aneh atau kejadian tak lazim yang pernah terjadi di hutan sekitar. Seorang lelaki tua, dengan keriput di wajahnya yang menceritakan banyak kisah, akhirnya bersedia berbagi pengalamannya. Hutan ini sudah tua, Nak. Banyak menyimpan rahasia. Dulu, zaman kakek buyut saya, sering terdengar cerita tentang penunggu
Hutan. Mereka menjaga hutan dari orang-orang jahat yang ingin merusaknya. Doraemon mendengarkan dengan seksama. Penunggu? Seperti apa mereka? Macam-macam ceritanya. Ada yang bilang mereka seperti manusia biasa, tapi punya kekuatan gaib. Ada juga yang bilang mereka adalah roh-roh leluhur yang marah karena hutan mereka dirusak. Lelaki tua itu menatap Doraemon dengan tatapan yang dalam. Tapi satu yang pasti, mereka tidak suka diganggu. Doraemon tidak tahu apakah dia harus percaya cerita lelaki tua itu atau tidak. Baginya, penjelasan ilmiah selalu menjadi jawaban yang paling masuk akal. Tapi, pengalaman semalam telah menggoyahkan keyakinannya. Beberapa hari kemudian, Doraemon, Rina, dan Fadli sudah berada di kota. Ekspedisi mereka dihentikan lebih awal. Doraemon merasa bersalah karena telah membawa Rina ke dalam bahaya, dan dia berterima kasih kepada Fadli karena telah menjadi pemandu yang baik. Doraemon kembali ke pekerjaannya di laboratorium. Dia mencoba melupakan kejadian di hutan Sumatera. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dia lihat hanyalah ilusi optik atau efek kelelahan. Tapi, bayangan itu terus menghantuinya. Dia mulai meneliti tentang cerita-cerita rakyat dan mitos-mitos yang berkembang di sekitar hutan Sumatera. Dia membaca buku-buku antropologi, sejarah, dan bahkan paranormal. Dia mencoba mencari penjelasan rasional untuk apa yang telah dia alami. Semakin banyak dia meneliti, semakin dia merasa bingung. Ada begitu banyak cerita yang mirip dengan pengalamannya, tapi tidak ada satupun yang memberikan jawaban yang memuaskan. Suatu malam, Doraemon sedang bekerja lembur di laboratorium. Dia meneliti peta digital hutan Sumatera yang telah dia buat sebelum ekspedisi. Dia memperbesar gambar ke area tempat dia melihat bayangan itu. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh. Di peta itu, di tengah hutan yang lebat, terdapat sebuah lingkaran kosong. Tidak ada pohon, tidak ada sungai, hanya tanah kosong yang luas. Doraemon merasa aneh. Dia ingat betul bahwa area itu seharusnya dipenuhi dengan pepohonan. Dia memeriksa data satelit dan menemukan bahwa lingkaran kosong itu baru muncul beberapa bulan yang lalu. Dia mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan lingkaran kosong itu, tapi tidak ada informasi yang tersedia. Tidak ada laporan tentang kebakaran hutan, penebangan liar, atau aktivitas manusia lainnya. Doraemon merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius yang terjadi di hutan Sumatera. Dia memutuskan untuk kembali ke hutan itu. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingin memecahkan misteri bayangan dan lingkaran kosong itu. Beberapa minggu kemudian, Doraemon sudah berada di Sumatera. Dia menyewa seorang pemandu baru dan memulai perjalanan menuju hutan tempat dia melihat bayangan itu. Saat mereka memasuki hutan, Doraemon merasakan perasaan aneh yang sama seperti sebelumnya. Dia merasa diawasi. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berjalan selama beberapa hari, melewati pepohonan raksasa, sungai-sungai yang deras, dan jurang-jurang yang dalam. Doraemon terus mencari lingkaran kosong itu, tapi dia tidak menemukannya. Pada suatu malam, mereka mendirikan perkemahan di dekat sebuah air terjun kecil. Doraemon duduk di dekat api unggun, menatap nyala api yang menari-nari. Dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merenungkan tentang bayangan itu, tentang lingkaran kosong itu, dan tentang cerita-cerita rakyat yang dia dengar. Dia mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar sains dan logika. Mungkin ada kekuatan yang tidak bisa dijelas.